Kopi mantep bener ini. Madrok, warung sepi amat ini. Ya elah, namanya juga lagi pandemi. Warung kayak pos kamling. Ya. Ramenya kalau udah maling doang. Daripada sepi, gimana kita nyanyi? Boleh? Iya. Lu kan dulu artis Taman Safari. Artis Gede bang gua. Oh, artis gua pernah Gede. dorong Gede sambil nyanyi bang. Oh gitu. Nah kita nyanyi. Pipit mandi di sawe. Permen padang. Lu mah kagak ngerti. Gua nggak bisa airnya bang. Nih gini. Lu ulang lagi coba ulang lagi. Burung pipit mandi di sawe. Oke. Paman datang lempar bintang. Oh begitu. Gue juga kagak ngerti. Salah. Kita nggak bisa emang mah. Kita emang dasarnya bukan penyanyi bang. Iya. Kita mah tukang kopi dasarnya. Ya namanya juga. Ini bagaimana biar dagangan kita rame ini kopi? Ya ntar juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke gua kata untuk dicinta ulang tiba. Kota bang, Iya. pulang kota. Aus nih. Tuh. Pengen ngopi kita, pengen Bapak ngopi. mau ngopi? Ngopi apa, Pak? boleh. Ada di situ, Pak. Ada Tuh. apa? Ada. Pilih aja, Pak, kopi, tuh nama-namanya. kir aja. Ada lagi kopi apa itu? Kopi kir aja deh. Oh, kopi Kopi kir aja. aja. Saya Indo capek deh. Oh, Indo capek. Indo capek deh. Kayaknya lemah banget kayaknya. Capek emang. Pakai gula apa enggak? Nggak usah lihat abang udah manis. Dikit aja. Pakai gula dikit. Iya, Bapak, ayamnya dikit aja. Banyak bang. Ini kayak artis ini. Iya. Ini. Bang, ajarin siapa ya? Ajarin kita main gitar. Hah? Dari tadi kita nyanyi berdua dia kagak ngerti dia. Aduh, sini gua nyanyiin satu baris Iya. lagu. Bapak Sukanya nyanyi, rock saya bikinin apa kopi ya. dangdut? Ya. Ah. Gulanya dikit aja bang. Kita suka apaan nih, Wi ya? Saya mah apa aja bang, yang penting Apa enak. aja? Apa aja deh. Ya. Yang penting kasih habis nyanyi perut kenyang bang, saya mah. Nyanyi lagu apa aja? Mau lagu rock apa lagu dangdut? Dangdut boleh, rock boleh. Pokoknya kita enak didengar. Biar tengah rock dut. Lah iya boleh. Aduh enak bener nih. Pas tuh, pas. Iya. Kita coba nih ya bang ya. Ya. Salah-salah maaf nih. Iya. Ingat muda nih. Kan emang masih muda. Oh iya. Bang Madrok. Iya. Katanya enak menjadi bujangan. Mantap. Kemana-mana tak ada yang larang. Mantap. Hidup terasa ringan tanpa beban. Oh iya. Uang belanja tak jadi Pikiran Om Udah bang, gitu ya bang. Gue udah podo ya. Grogi gue depan lu bang. Bang Madrok, gua udah begini, tinggal sekali lagi. Iya. Aduh. Bagaimana? Tapi suaranya bagus bang dia ini. Aduh. Gak kayak kita tadi bang. Udah kata juga kita namanya belajar. Iya. Ini ngomong bapak-bapak dari mana? Dari premier kita ya. Dari tadi man. Dari tadi sih. Oh dari tadi. Ini dokter ngomong nih. Iya dokter. Pantesan beda. Biasanya Bang, lagi cari tampilannya. angin dulu, cari ngopi. Cari kopi. Sebelumnya seduh dulu deh kopinya mau lagi Iya. ini. Aduh. Ngomong-ngomong gue nanya nih Mantap. kita yang namanya kita tetanggaan. Iya. Mau nanya itu kan ada gambar tuh. Iya. Ayah kan datang tuh ke depan. Iya. Nah di depan itu ada gambar banyak banget tuh dokter. Itu Iya. mau umroh pada tuh dokter. Iya. Lo kita lihat kan banyak. Iya. Malah gue bilang tadi itu tim poli bang. Hah? Gue bilang tim poli. Iya. Makanya itu apa itu dok? Ya itu ada, kita baru aja ngeresmiin ini, apa namanya, stroke center. Oh stroke center. Iya. Nah ada tuh yang tulisannya apa ya? Stroke is about apa ya? About apa ya tadi? Halo jangan ngomong pakai bahasa Komprehensif. Melayu tinggi bang. Komprehensif. Comprehensive. Ah, Stroke bener ya. about comprehensive Care. Care. Itu tuh. Comprehensive care. Apa itu dok? Ya, jadi comprehensive care tuh maksudnya kan stroke itu meliputi kecacatan tuh nggak cuman saraf doang nih kan. Kalau stroke kena nih, Nah. kan misalnya kecacatan, Oh. ya kan? Tapi kan habis itu harus ada terapinya, harus ada yang ngelatihnya, Iya.
kadang-kadang kan suka kaku juga, makanya di situ ada dokter ortopedinya, ada dokter rehab medisnya, jadi benar-benar comprehensive care gitu. Biar kecacatannya bisa seminimal mungkin. Nah, kita di sini juga ada coach stroke ya dok ya. Iya. Jadi penanganan lebih awal dengan lebih cepat. Oh Lebih gitu. baik. Jadi dokter itu tuh semuanya tuh menangani semua itu. Stroke tuh. Betul. Termasuk juga kita lihat juga penyakit dasarnya apa. Betul. Kan memang ada faktor-faktor risiko stroke tuh. Kayak hipertensi, betul. kencing manis, ya diabetes mellitus gitu kan. Itu juga kita sekaligus tanganinnya. Oh begitu. Oh dok, berarti stroke itu bukan penyakit yang ujug-ujug datang begitu aja dok? Ada lantarannya itu? Iya, ada lantarannya. Oh, benar bang, tadi saya bilang. Tapi termasuk tadi dokter bilang itu gula juga emang bisa stroke dok? Bisa. Soalnya apa namanya kalau sudah yang namanya kronis gitu ya, udah berlangsung lama dah gitu. Itu ngerebet kemana-mana tuh. Oke. Iya, ngerebet kemana-mana. Itu ayah kira tuh dok ya, stroke itu karena darah tinggi. Salah satunya. Salah satu resikonya. Oh begitu. Jadi itu dok tuh. Ya ini orang nih ya dok ya, datang tuh kan katanya saya suka lihat tuh ambulan tuh datang ke rumah sakit. Nah itu dokter-dokter yang banyak itu semua tuh langsung rombongan itu nanganin itu. Enggak, itu kita bergantung ya. Iya, tergantung Tergantung kasusnya sih kasusnya sebetulnya. dulu. Cuman dengan kita memiliki stroke center, jadi kolaborasinya lebih enak. Karena kita udah ada tim kan. Oh ada Jadi jadi nggak usah terlalu repot lah. Jadi terkomunikasi dengan baik, kita tahu gitu. fungsinya masing-masing. Yang ujung-ujungnya tetap kembali ke pasien ya, pasien oriented gitu. Gimana biar dia bisa mencapai hasil yang lebih baik gitu. Jadi bekerja sama bukan semua ujuk-ujuk datang ke IGD. Oh gitu. Jadi ada peran dikerubungin mas- semua gitu. Kagak gitu. Kagak, kita kira itu banyak dokter itu yang nanganin misalnya ada orang yang stroke ya misalnya kayak waktu tetangga kita itu stroke tuh. Kirain tuh semua dokter itu langsung berebuk gitu. Kirain kayak gitu. Kagak, itu ada bagian ini, bagian ini. Nah, itu bagian apa aja sih, Dok? Itu bagian-bagian apa aja sih? Kita boleh tahu tuh, Dok. Ya tadi ya dok ya, ada yang kalau penanganan awal tadi tim intervensinya. Tim intervensi yang awal tuh. Yang awal ada memang neurologisnya memang, terus kalau diperlukan kan tata laksana stroke bisa yang dengan obat, bisa perlu tindakan intervensi kayak gitu. Nah setelah itu baru post care-nya. Jadi care-nya tuh ada di awal. Di IGD, timnya juga udah ada, coach stroke team namanya. Tim GP, dokter umum juga penting sekali tuh. IGD. Yang awal ya. Awal bang dia. Jadi waktu awal itu, dokter IGD itu langsung melihat, kan udah diajarin tuh semuanya, udah training segala macam. Ini kira kalau memang udah mengarah, ini apalagi kemudian kita ada imagingnya ya. Jadi ada hasil CT scan maupun MRI-nya gitu. Nah dengan tim itu bisa cepat dok hasil imaging yang biasanya lama keluarnya. Makanya ada radiologi juga ya. Iya betul. Intervensi. Jadi kita udah kerjasamanya udah oke banget dah pokoknya. Banyak gitu ya dok. Jadi udah meliputi keseluruhan tuh dok ya. Agar lebih efektif dan efisien penanganan pasien. Mantep. Efektif, pasien segera tertangani dengan baik, efisien, segi waktu segala macam cepat semua, nggak bertele-tele gitu. Oh gitu. Oh gitu. Nah terus tadi dokter bilang impansip. Apaan tuh? Impansip, minimal impansip. Itu apaan tuh? Oh iya, intervensi. Oh intervensi. Intervensi. Ya, jadi kan paling sering tuh stroke-nya sumbatan. Oh iya. Paling sering nih. Itu pasti. Selain itu emang ada dok yang ada lain? Perdarahan. Oh perdarahan juga kita, bisa. Ya sama-sama. Jadi ada approach intervensinya, ada approach bedahnya. Gitu. Kita tim. Jadi kita berdiskusi mana yang terbaik untuk pasien. Oh gitu. Itu. Semua udah siap tuh semua. Kita udah standby semua udah. Fungsinya tim tuh itu. Mantap. Udah siaga semua. Berarti tuh ya dokter semua yang ada di gambar itu ya dok ya. Nah itu udah siap siaga kalau ada pasien dari UGD tuh udah calling semua tuh. Udah, kita udah siap-siap. Kapan dibutuhkan kita langsung datang. Siap. Mantap.
emang enggak. Lu mau nanya lo? Enggak sambil Oh, ngopi iya, lah. iya, Udah bener, berantem bener. Bang, keburu dingin. Ntar jangan-jangan habis sama gelas-gelas ini. Boleh nambah, Dok, boleh nambah. Gorengan nggak ada gorengan? Tadi saya mau goreng sukun ini, tapi hijau semua buahnya, Dok. Nah, Dok, Ayah nanya nih, Dok, nih kalau masalah tadi saraf, dokter ya, saraf. Dok, itu termasuk ada Dok, yang dokter sarafnya ada tuh di situ. Ada. Oh, ada. Ada. Ya selalu kalau nanti kan tadi begitu ada pasien yang mengindikasikan suatu stroke, langsung tuh dari dokter IGD-nya calling ke dokter sarafnya, dokter neuronya gitu ya. Langsung dikasih instruksi apa yang mesti ininya. Oh gitu. Ada tuh dokter. Iya udah siap, standby selalu. Itu kalau stroke itu, Dok, bisa sampai ada tindakan operasinya nggak, Dok, dia? Ada, bergantung dari seperti tadi disebutkan oleh dokter Aiman itu. Kalau misalkan suatu pendarahan yang memang mengindikasikan suatu operasi, karena itu memang nggak semua yang pendarahan tuh mesti dioperasi gitu. Jadi ada kriterianya lah gitu lah. Jadi kudu ada gimana-gimananya. Nah itu kalau udah memenuhi itu semua, nah baru itu dioperasi gitu. Jadi nggak harus. Nggak harus. Tapi kalau memang dibutuhkan segera, ya mesti dioperasi segera gitu. Oh begitu. Nah, terus kalau yang dioperasi itu dibelek, Dok? Jadi belek. Kelihatan, operasinya dibelek. Iya, makanya kalau misalnya ada pendarahan kayak gitu, itu kita buka, kita belek ya. Nah, itu seperti tadi bilang ada invasif itu tadi. Invasif itu tuh. kita bisa secara open gede gitu ya, atau kita dengan minimal invasif namanya. Jadi dengan teknik yang minimal, invasif itu kan suatu tindakan yang merusak gitu ya. Karena sebenarnya kayak operasi itu kan sebenarnya tindakan merusak jaringan. Jadi kita sayat, kita bor, kita gitu. Itu sebenarnya tindakan merusak jaringan. Nah, kali ini minimal, jadi maksudnya sayatannya juga kecil, lubangnya juga cuma satu, gitu kan. Nah, itu. Canggih, Ada gitu teknisnya teknisnya gitu. Jadi bisa sekecil itu, Dok, nggak sampai nggak kelihatan gitu bisa ya. Bisa. Padahal di dalamnya di operasi gitu. Iya, dioperasi. Kita udah ketemu sama pendarahannya, ya kita sedot gitu kan. Oh begitu. Memang nggak semua sih, nggak semua pendarahan bisa dengan teknik seperti itu. Kalau nih, Ayah nanya nih, Dok. Iya. Kalau dokternya asli dokter saraf ya, Dok ya? Kalau saya bedah saraf saya. Oh, bedah saraf. Iya. Kalau dokter yang itu, Dok? Saraf, bedah saraf. Oh, bedah saraf juga. Saraf. Hah? Saraf. Oh, beda. Saraf. Bedah saraf. Oh, saya. Teman saya nih. Saraf banget nih. Saraf banget. Kan masih mending kita deh. Saraf tapi saraf banget ya. Nih, Dok, kalau ditanya. Maaf nih, Dok ya, melencong nih kalau kita ngeliat tuh orang-orang yang Lu bilang kan contohnya gue gitu. Iya, Bang. Itu termasuk di orang-orang kayak gitu, itu saraf juga, Dok? Maksudnya? Beda itu. Beda ya, Dok? Beda ya. Saraf. Habis kalau kita kan yang namanya itu, wah tuh bocah tuh, si Bang Madu tuh. Apa si Bang udah saraf kali itu. Kalau sekarang istilahnya tuh ODGJ ya. ODGJ, Orang iya, dengan iya. gangguan kejiwaan. Iya, itu kan saraf. Lain ya, Dok ya? Lain itu lah. Oh, lain. Kayak gitu. Kagak masuk kategori yang ini, Bang, itu mah. Iya. Beda. Jadi ceritanya nih ada nih, Dok, semua komplit di Rumah Sakit Premier ini ada. Insya Dari Allah, penanganan pasti. semuanya sampai. Iya. Nah tadi, Dok, itu berapa lama, Dok, kalau yang bisa dokter bilang tadi setelah dioperasi dia sembuh, yang dari awalnya kan yang saya lihat nih, kalau stroke udah sampai kayak gimana ya, Dok ya? Terus itu bisa normal lagi tuh. Tergantung. Jadi kalau makin cepat ditangani, insya Allah. Jadi tujuan dari code stroke itu adalah kita menginginkan menurunkan angka kematian dan kecacatan karena stroke yang di Indonesia masih nomor 1. Nah, kita tuh pengen turunin itu. Memang kita tidak menjanjikan 100% habis itu pasien langsung bisa lari. Iya, betul. Tapi kita ingin menurunkan angka kecacatan yang tadinya harusnya habis stroke itu di tempat tidur terus. Iya, minimal betul. kan berbeda kita merawat pasien stroke yang di tempat tidur dengan dia masih bisa bergerak walaupun Iya, bener, Dok. sedikit. Masih ada. Itu berbeda. Oh, gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau bonusnya ya kalau makin cepat tindakan intervensinya berhasil, bagus, memang bisa
kadang-kadang bisa sembuh bagus sekali. Bisa normal, Dok. Bisa. Tapi tergantung ininya pasti Tadi pasien kembali juga, Bang. lagi banyak faktor, ada usia, ada jangan-jangan usia. pembuluh darahnya, faktor risiko tadi yang Dokter Evo bilang, ada hipertensi, diabetes, ada itu ginjal, kan termasuk itu resikonya. memperberat juga. Dan waktu, misalnya Dok, Betul, waktunya betul. lebih cepat dibawa, cepat ditangani. Betul. Gitu. Jadi Nah, makin cepat ya, Hmm. makin cepat datang, makin cepat di keluarganya makin tahu bahwa itu suatu tanda-tanda stroke, Nah. paham gitu ya, Iya. segera dibawa. Nah, insya Allah bisa lebih baik. Oh, nih Dok, kan ayah ini awam Dok. Kayak kalau stroke itu modelnya kayak gimana nih orang stroke Dok? Kita kan nggak tahu nih. Tanda awalnya ya, Bang. Heeh. Kita tanda awalnya Dok, supaya nih kita nanti misalnya tetangga kita nih misalnya ada yang kayak Iya. gitu, oh, cepet dulu bawa dia ke rumah sakit. Ini tanda-tanda stroke nih. Nah kita nggak tahu nih Dok kayak gimana. Ya, memang Kemenkes sudah bilang tuh segera ke Iya. RS. Iya betul. Nah, se-nya Heeh. apa singkatan tuh masing-masing. Oh, separuh badan lumpuh, Oh, separuh badan lumpuh. Gerak, senyum tidak simetris, se-nya senyum tidak simetris. Ah. G-nya gerak, separuh badannya lumpuh. Oh gitu. R-nya bicara pelo. Oh, bicara kan, pelo. channel afasia. Ah. Nah, terus ke-nya kebas atau kesemutan separuh Kesemutan. juga gitu. Heeh. Terus gerak ke S, rabun, R-nya tuh rabun. Jadi pandangan. Stroke itu bisa ke pandangan juga. Oh gitu. Dua-duanya atau satu Dok? Biasanya satu. Oh satu yang sebelah. Biasanya, Oh, biasanya ya. Nah, iya. tapi bisa juga kalau kenanya di tempat lain. Heeh. Pokoknya kuncinya mendadak. Oh gitu. Nah, R sama S sakit kepala atau vertigo. Vertigo juga bisa stroke. Vertigo itu stroke Dok? Bisa. Bisa. Oh, Bisa. kirain kita Jangan nakutin gua, Bang. Gua sering banget begitu, Bang. puyang. Pulang lu udah ternyata stroke lo. Bukan. Sering berarti, begitu, Dok. Nah, tapi itu intinya itu ya Dokter Evo tim itu Nah, Iya. oh gitu. kena stroke dibawa ke rumah sakit yang tidak ada code stroke Heeh. kan nggak diapa-apain. Beda ya? Iya. Oh, betul. Karena maksudnya bukan apa-apa, tapi kan Timeless Brain ini masih ada nih. Masih ada peluang. Jadi Iya. benar-benar harus tahu mapping lah. Kita harus mapping. Mana rumah sakit yang bisa menangani stroke secara cepat. Oh gitu. Itu penting. Kayak gitu. Coba ngerti nggak mapping? Itu Iya. lokasi, Bang. Hah? Lokasi map. Mapping itu itu map handphone, map itu memilih. Oh. Betul deh Dok ya? Benar dia sih. Oh, jadi mapping itu berarti Pemetaan. Kita udah tahu nih mana. Lah gua kan sarjana, Bang, begitu. Nah, Bang. iya. benar. Iya, benar. Gue pikir tadi ini yang memilih tempat begitu yang benar. Oh begitu. Makanya kenapa tuh di depan rumah sakit Premier tuh ada spanduk, kemudian ada macam-macam gitu ya di media sosial. Itu juga supaya warga masyarakat di sekitar sini tuh tahu. Oh, Jadi, iya. Ada mapping juga tuh, tahu gitu. Iya. Map, oh di Premier Bintaro bisa menangani dengan baik gitu. Berarti Bang Gitu. beruntung Bang masyarakat yang tinggal sekitar Premier, Iya, masyarakat benar. Bintaro, Iya, benar. sebelah sana, Iya. yang belakang. Iya. Karena di rumah sakit ini udah sedia itu. Udah siap, Udah mantep ya. udah mantep. Udah Urusan masalah stroke. Sini tempatnya. Iya, benar. Jadi orang udah ada image-nya, oh stroke langsung aja ke Premier. Iya, udah kebas nih berasa dan udah tahu nih kayaknya yang tadi yang di dokter kasih tahu Segera ya, ke segera. RS. Iya. Gua kabur langsung ke RS cepat ditanganin dan cepat pulih kayak gitu kali Dok ya. Harapannya gitu. Gitu. Tapi kaki lu merasa kesemutan Bang udah itu. Gua kan nekuk begini. Itu kesemutan itu Ya kayaknya. gua kata juga nih pegal-pegal kita. Oh, Di kopi lagi di kopi, jangan Iya, sampai iya, ada. iya. Kopinya, Siap. aduh. Kita kalau Panjang ya Dok ya kalau mau cerita kayak gitu ya. Iya. Kalau ngobrol Bisa sama sehari Ardi semalam sama- nih. Bisa sehari Bisa. semalam. Tinggal diisi lagi Dok kopinya. Tenang kalau sehari semalam mah. Aduh. Jadi bagaimana Dok terakhir nih untuk pesan-pesan kepada masyarakat ini kan perlu tahu juga nih tempatnya di mana, terus pesan-pesan untuk masyarakat umum yang awam tentang masalah stroke ya Iya, Dok. biar Terutama nanti kita sampai dari nih mulai kampung-kampung nih, kita kan besok gejalanya gitu. kan besok kita mau ada inian tuh, RT-an. Ah, Nah, itu bisa apa saya Dok? sampein juga. Tahlilan apa gimana? Hah? Tahlilan apa? Tahlilan. Guyup Dok, guyup. Nih, sebelumnya nih Dok nih. Nih kayaknya dokter pengalaman banget nih, ya kan? Ada enggak nih dokter nih ngalamin apa nih yang nanganin kejadian kayak gini yang paling berkesan nih? Oh, ayo mau tahu nih.
Kayak dokter kayak ini banget. Yang paling sulit gitu dok. Yang paling sulit nih, dari, coba. dari masalah Ya, stroke ini. kalau saya kebetulan pada waktu itu tuh ada pasien yang memang sudah kondisinya sudah jelek gitu ya. Tapi kebetulan memang dibawa segera tuh sama keluarganya. Wah, syukur deh. Dengan hasil imaging terhadap pendarahan besar, kemudian kita evakuasi itu, kita ambil pendarahannya. Alhamdulillah gitu, pasiennya selamat. Itu banget deh rasanya. Syukur deh. Seneng banget Selamat. itu. Jadi itu merasa kebanggaan ya dok. Iya, benar. Waduh, itu dokter dok. Dokter apa dok? Ya sama dok. Setiap dokter pasti Punya ini ya. Dok, ya? enggak, maksudnya keinginannya kan pasiennya baik. Iya. Ya. Walaupun kita tahu tindakan itu ada risiko, tapi kita tahu kalau nggak dikerjain risikonya bisa lebih besar. Oh gitu. Jadi berkesannya ya pada saat kita ya bisa dengan berhasil memberi perbaikan lah pada pasien. Oh, Itu gitu. pastinya. Pasti. Iya iya. Enak ya. Emang gue dulu cita-cita jadi dokter. Terus Kesampean bang. Buset. Namanya juga kita orang. pasnya nggak cocok bang. Nah, Nggak cocok kalau jadi dokter. Cocok mah cocok. Bang. Ya lu tahu deh. Kan dulu babe gue cuma petani. Iya, iya. Elah. Boro-boro sekolah juga kita bolos melulu. Bang, ini kan memang masalah kita awam bang nih, sama masalah stroke, terutama orang yang udah kena stroke itu kecil banget gitu harapannya gitu, buat hidup kecil, Iya. buat sembuh kecil. Ini kira-kira sebagai satu motivasi nih dok. Iya. Apa yang perlu, yang bisa disampaikan buat masyarakat nih dok, terutama masalah-masalah awam nih kayak kampung saya nih. Iya. Nanti Gitu. saya sampaikan dah Heeh. besok. Pokoknya segera dibawa ke rumah sakit. Iya. Ya. Jangan melakukan tindakan yang aneh-aneh lah gitu. Pokoknya Ya. jadi apa-apa ini. Pokoknya jangan kayak mesti ditusuk-tusuk pakai jarum atau di mana, mau di jari, mau di kuping gitu Iya, ya. denger tuh dokter. Iya, Itu gitu. juga suka. Iya. Terus dipanas-panasin tuh Nah, kuping, iya. terus digini nanti jarumnya Pokoknya segera aja dah bawa ke rumah Rumah sakit dah sakit, kayak gitu. serahkan ke ahlinya begitu. Iya, ahlinya, betul, betul. Oh gitu. Karena- Jadi tindakannya cepat, tepat, mudah-mudahan akurat. Iya. Jadi masyarakat harus tahu bisa bilang ini stroke. Oh, Kadang-kadang ragu. Nah, Aduh, ini stroke bukannya? Iya. Kok ini ntar dulu deh, lihat besok pagi. Oh, Seringnya iya. begitu kan? Iya, bisa sering begitu dok. Jadi harus berani bilang ini stroke, bawa ke rumah sakit. Masalah Iya. perkara nanti nggak jadi stroke, biarin rumah sakit yang mutusin. Oh, Betul, Gitu betul, caranya. betul. penting keputusan bang. Betul, Kita ambil betul, keputusan. betul. Seringnya begitu. Iya, betul. Ayo habisin ya, ayo habisin. Dok, ya dok, bener dok. Bang, bawa pulang boleh bang? Bungkus bisa. Bungkus sayang banget ini mubazir. Plastiknya habis lagi nih. Bang Ya, gimana sih? gas pinjem dah. Makasih banget ya. Kalau saya udah hilang nih. Pamit dah. Pamit Dok, ya. kapan-kapan Oke, boleh deh. mampir Balikin. lagi dok. Saya cuci dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum bang. Dok nanti mampir lagi ya dok. Ya siap. Kopi-kopi mah ada, kita sediain. Kebetulan banget kita ketemu dokter tuh. Tadi katanya bang, gejala stroke juga, itu mata rabun bang. Iya. Sebelah. Kayak gue ngeliat lu bang. Dari jauh kapal datang, patah datang tadi kemudi. Terus? Dari jauh tampang lu ganteng, udah deket. Kayak Mamedi. Kopi saya apa jadi ager nih. Kopi bang. Aduh, ada aja. Luar biasa malam ini.